Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Tantri dengan nomor induk mahasiswa 187215010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisa butir soal yang merupakan 20 pilihan ganda dan juga 5 soal esai untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia, MPD. Oke, di sini yang pertama saya akan menganalisis kesukaran butir soal untuk pilihan ganda. Nah, di sini ada analisis kesukaran butir soal itu rumusnya P sama dengan B dibagi N, di mana P indeks tingkat kesukaran soal, B-nya jumlah siswa yang menjawab benar, dan N jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Nah, di sini saya sudah melampirkan soal dan juga kunci jawaban yang nanti akan diserahkan dalam bentuk hard copy, di mana berikut ini hasil UAS Ekonomi kelas 10 di SMA Indah Bekasi tahun ajaran 2021-2022 semester gasal yang diambil sebagai contoh yaitu 30 orang siswa dengan 20 pertanyaan. Nah, di sini setelah direkap di mana di sini ada nama yang berjumlah 30 anak, lalu ada nilai soal yaitu sebanyak 20 soal dan juga skor siswa. Skor siswa ini jumlah nilai siswa yang menjawab benar dari 20 soal. Nah, di sini sudah saya rekap masing-masing di mana ada yang mendapat skor soal sebanyak 14, ada yang benar 15, 13, 17, lalu juga ada yang benar 19, 20, di mana saya jumlahkan untuk yang menjawab soal nomor 1 sebanyak 18 siswa yang benar, lalu soal nomor 2 21, soal nomor 3 23, 22, 22, 27, 26, 29, 24, 23, 25, 26, 24, 25, 23, 20, 23, 24, 23, dan soal nomor 20-nya itu sebanyak 23. Maka di sini bisa saya cari dengan patokan atau ketentuan soal dengan di bawah 0,24, bentuk soalnya adalah sukar, lalu uh, ya, lebih besar dari 25 dan lebih di antara 25 dan sampai lebih kecil dari 0,75 yaitu soal yang sedang, dan soal dengan skor di atas 0,75 adalah soal yang mudah. Di sini dari 20 siswa tadi masing-masing saya cari yaitu dari soal nomor 1 sampai 20 dengan format yang sama, di mana untuk soal nomor 1 sebagai contoh ya, jumlah siswa peserta tes dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Dari 30 siswa, ternyata ada 18 orang yang menjawab nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya di sini masukkan rumusnya yaitu P sama dengan B dibagi N sama dengan B-nya kan 18, lalu N-nya itu siswanya ada 30, maka 0,6. 0,6 ini merupakan soal dengan tingkat yang sedang. Itu juga dengan nomor 2, nomor 3 sampai nomor 20. Nah, di sini ada soal nomor 3. Nomor 3 ini 0,76, di mana berarti dia masuk ke soal dengan tingkat soal mudah. Lalu di sini juga ada soal lainnya di mana hasil perhitungannya ada yang sedang, ada yang mudah. Maka eh, dari tabel yang disajikan di atas dapat diambil kesimpulan. Di sini kita bisa buat tabelnya yaitu eh, tingkat kesukaran kurang dari 0,24 itu atau sukar ternyata tidak ada karena tidak ada soal yang bernilai 0, di bawah 0,24. Lalu untuk soal dengan tingkat kesukaran 0,25 sampai 0,75 atau sedang yaitu ada dengan jumlah soal sebanyak 5 yaitu di nomor 1, 2, 4, 5, dan 16. Kemudian soal dengan tingkat kesukaran mudah atau di atas 0,75 terdapat 15 soal yaitu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 yaitu sebanyak 15 soal, maka ditotalkan menjadi 20 soal. Lalu yang kedua, cari daya beda dengan rumus D sama dengan PA min PB, di mana B-nya ini merupakan indeks daya beda butir soal, PA-nya kelompok atas yang menjawab benar, dan PB-nya kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi di sini dengan format skor yang sama yaitu dapat yang berkesimpulan jika nilai siswa di bawah 16 sampai 20 itu termasuk tingkat kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi misalkan seperti 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah PB atau saya beri kelompok B. Sedangkan untuk nilai skor siswa yang di atas 15 seperti 16, 17, 18, 19, 20 itu diberi kelompok A.
Nah, di sini saya urutkan di mana kelompok atas siswa yang menjawab benar lebih dari 15, yaitu ada 16, 17, 18, 19, 20, sebanyak 15 siswa. Dan kelompok bawah yaitu mulai dari nilainya 11, 13, 14, 15, sebanyak 15 siswa. Jadi totalnya 30 siswa. Nah, di sini kita berpatokan kepada jika daya bedanya 0,40 itu nilainya sangat baik, tapi di antara 0,30 sampai 0,40 itu baik. Ini maksudnya di atas 0,40. Lalu jika nilai skornya 0,20 sampai dengan 0,30 itu sedang, sedangkan kalau di bawah 0,20 itu hasilnya tidak baik. Nah, di sini seperti mencari sebelumnya dari soal nomor 1 sampai 20 dengan format yang sama. Di sini saya ambil contoh penjelasannya satu nomor di mana dari 15 siswa kelompok atas tersebut ada 14 orang yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar, dan dari 15 siswa kelompok bawah itu ada 6 orang yang menjawab dengan benar untuk soal nomor 1. Maka bisa kita masukkan rumusnya D sama dengan PA min PB sama dengan kelompok atas kan yang menjawab 14 ya, kelompok atas kan ada 15, jadi 14 dibagi 15 dikurangi yang menjawab kelompok bawah benar dibagi jumlah kelompok bawah, yaitu 6 dibagi 15, maka hasilnya 0,93 dikurang 0,4, hasilnya sama dengan 0,53, sangat baik. Nah, lalu kalau misalkan di bawah 0,20 hasilnya tidak baik. Nah, ini beberapa contoh di mana untuk skor yang tidak baik atau di bawah 0,20. Lalu di sini di atas 0,40 sama dengan sangat baik. Nah, untuk 0,40 biasanya 0,30 sampai 0,40 itu soal dalam kategori baik. Nah, untuk soal dengan kategori 0,27 sama dengan sedang, itu biasanya di atas 0,20 sampai 0,30. Nah, di sini dari hasil perhitungan soal nomor 1 sampai 20 bisa kita ambil kesimpulan untuk soal dengan sangat baik itu ada 7 soal, lalu soal dengan baik ada 5, soal sedang ada 2, dan soal tidak baik ada 6. Oke, pengecoh. Nah, yang ketiga mencari pengecoh. Pengecoh di sini yang diberi tanda bintang ini adalah soal dengan jawaban yang benar. Nah, yang sisanya berarti adalah soal pengecoh. Maka dari analisis 20 soal ini kita dapat eh, apa namanya? Kita dapat eh, kotak-kotakan atau kita dapat bagikan, yaitu di mana masing-masing nomor soal itu sampai 1 sampai 20 terdapat jawaban alternatif jawaban tidak efektifnya, di mana untuk nomor 1 itu A, D, dan E itu hasilnya kesimpulan akhirnya tidak baik. Lalu ada revisi pengecoh, begitu juga sampai nomor 20. Nah, maka dari eh, analisis soal di atas, maka distribusi ke 20 butir soal itu dapat dikategorikan dengan tabel di mana soal dengan tingkat keefektifan keefektifan pengecohnya itu sangat kurang, yaitu ada 11 soal, lalu kurangnya sebanyak 4 soal, cukup sebanyak 5 soal, dan soal baik atau sangat baiknya tidak ada. Maka dari presentasi tabel distribusi butir soal di atas dapat diketahui bahwa soal ujian akhir semester ekonomi kelas 10 itu dapat dilihat dari fungsi distraktornya, yaitu 11 butir soal dengan kategori sangat kurang, 4 butir soal kategori kurang baik, dan 5 butir soal dengan kategori cukup. Yang selanjutnya mencari esai dengan teknik Ruder-Ricardeson yang mencari reliabilitas dengan rumus KR20. Mana di sini ada 5 soal esai. Di masing-masing sebanyak 30 siswa ini menjawab, ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Dan X-nya ini adalah total dari jumlah siswa yang menjawab benar, dan X pangkat 2-nya ini total benar dikali 2. Maka di sini bisa dilihat P-nya itu 0,7, yaitu hasil dari jumlah benar dibagi jumlah siswa, lalu Q-nya adalah jumlah salah menjawab dibagi jumlah siswa. Nah, maka di sini bisa kita cari KR20 yaitu sama dengan 5 dibagi 30 min 1 dalam kurung 0,550 dikurang 0,95 dibagi 0,550, di mana 0,727 dibulatkan menjadi 0,7. Nah, di sini product moments yaitu suatu perangkat tes dinyatakan reliable jika mempunyai koefisien lebih besar dari 0,5. Nah, kita carilah untuk mencari tahu suatu tes itu dinyatakan reliable kan.
Nah, di sini ada data skor siswa tes 1 dan tes 2 masing-masing. Siswa ternyata nilainya beragam-ragam. Setelah dianalisis, ada yang mendapat tes 40, 50, dan sejenisnya. Maka di sini kita bisa masukkan rumus. Eh, di sini 30 dibagi 6, 3, 295, yaitu hasil dari perhitungan X, Y, lalu 1425 hasil perhitungan skor tes 1 yaitu X, dan juga 1362 yaitu tes 2 atau dilambangkan dengan Y. Nah, di sini kita bisa masukkan skornya, nilai-nilainya setelah dikali terlebih dahulu, lalu hasilnya ini, lalu dibagi dengan hasil dari perkalian ini. Nah, ini ditemukan angkanya. Maka hasilnya adalah 0,13. Nah, kan di sini suatu perangkat tes dinyatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,5. Nah, di sini nilainya adalah 0,13. Jadi melebihi hasil dari melebihi dengan produk momen. Maka ini tes ini dinyatakan reliable karena mempunyai coefficient lebih dari 0,5 yaitu 0,5. Nah, demikian uh, yang bisa saya sampaikan untuk perhitungan tes evaluasi soal ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.